Telur tundukkan iPapers dengan skor akhir 3-1. Tim voli putri GS Caltech meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2024 dengan mengalahkan tuan rumah iPapers dalam laga tandang di Stadion iPapers Jumat 1 November 2024. Pada pertandingan yang menjadi bagian dari putaran pertama Liga Voli Korea 2024 ini, GS Caltech berhasil menundukkan tuan rumah iPapers dengan skor akhir 3-1. Set pertama dimenangkan oleh iPapers dengan skor 25-16, namun di set kedua, ketiga, dan keempat dimenangkan oleh GS Caltech dengan skor 26-24, 25-20, dan 25-23. Berikut ini klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024 setelah pertandingan GS Caltech melawan iPapers, yaitu di peringkat pertama masih dihuni oleh Pink Spider, 3 kali pertandingan, 3 kali menang dengan 9 poin. Di posisi kedua tetap Hyundai Hellstate, juara bertahan dengan 4 kali pertandingan, 3 kali menang, 1 kali kalah dengan 8 poin. Di posisi ketiga masih ada Red Spark dengan 3 kali bermain, 2 kali menang, 1 kali kalah dengan nilai 6 poin. Di posisi keempat ada IBK Altos, 3 kali bertanding, 2 kali menang, 1 kali kalah dengan nilai 5 poin. Di posisi kelima ada iPapers, 4 kali main, 1 kali menang, dan 3 kali kalah dengan nilai 4 poin. Di posisi 6 GS Caltech yang naik 1 tingkat dengan 4 kali bertanding, 1 kali menang, 3 kali kalah dengan nilai 3. Di posisi ketujuh ada Expressway High Pass, 3 kali main, 3 kali kalah, belum pernah menang dengan nilai 1 poin. Dan berikut ini daftar top skor Liga Voli Korea 2024 per hari ini 1 November 2024. Di posisi puncak klasemen, di posisi 1 ada Victoria Dancak dengan 106 poin. IBK Altos. Di posisi kedua ada Moma Basoko 96 poin, Hyundai Hellstate. Di posisi ketiga ada Giselle Silva yang langsung naik yaitu 84 poin, GS Caltech. Di posisi keempat ada Pang Juah dengan 75 poin, iPapers. Di posisi kelima ada Marilyn Nikolova 73, Expressway High Pass. Di posisi keenam ada Vanja Bukilik 61 poin, Red Spark. Di posisi ketujuh ada Megawati Hangestri 60 poin, Red Spark. Di posisi ke-8 ada Yang Hyojin 57 poin, Hyundai Hellstate. Di posisi 9 ada Tutku Burku 57 poin, Pink Spider. Dan di posisi 10 adalah Kim Yeon Kung 53 poin, Pink Spider. Berikut ini adalah jadwal pertandingan hari Sabtu 2 November 2024, IBK Altos sebagai tuan rumah melawan Pink Spider pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Disiarkan secara langsung oleh TVRI Sport. Dan jadwal berikutnya di hari Minggu 3 November 2024, tuan rumah Expressway High Pass versus Daejeon Red Spark pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan secara langsung oleh TVRI Sport. Teman-teman, dulur-dulur, inilah komentar-komentar daripada fans iPapers yang sangat pedas karena kekalahan hari ini dari GS Caltech 1-3. Akankah pemain asing baru bisa tampil di pertandingan berikutnya? Kalaupun tampil di zaman modern, mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Hahaha. Mereka gagal 2 kali berturut-turut di Liga Korea. Bagus sekali Lada. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Aku selalu mendukungmu. Bank tabungan Bomsil. Paper baik-baik saja. Jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Pelatih dan semua pelatih melakukan pekerjaannya dengan baik. Tentu saja para pemainnya juga tampil bagus, itu sangat mungkin. Terserah manajer dan pelatih untuk mengatakan ini atau itu. Kami penggemar Paper percaya. Park Jung-ah, kamu tidak punya kepercayaan diri. Cobalah melakukannya dengan keren seperti Park Eun-soo, bahkan jika kamu diblokir. Mengapa Park Jung-ah bersikeras membiarkan dia memukul bola ketika dia lelah? Pertahanan yang tidak memadai juga merupakan kegagalan. Saya berharap pemain asing akan datang dan panah ganda akan menyerang.
Saat Pak Jung-ah kehilangan kekuatan, jangan serang aku. Pelatih, Anda tidak mendapatkan satu sentuhan pun hari ini. Itu tidak akan mengubah hasilnya, tapi saya sangat kecewa. Lampu kuning menyala. Jika Anda mengeluh, Anda akan mendapat masalah. Bagaimanapun, saya melepaskan ekspektasi saya terhadap penampilan Bombi setelah melihat mereka kehilangan pilihan 1R. Namun belum bisa dioperasikan seperti saat ini. Sutradara Jang So-yeon menekankan dasar-dasarnya dalam berbagai wawancara dengan media, tetapi tidak ada perubahan dalam penerimaan atau penggalian. Di dunia, efisiensi penerimaan Pak Jung-ah adalah 8%, Lee Han-bi adalah 8%, dan efisiensi penerimaannya adalah 8%. Gabungan dua pemain kurang dari 20%. Ada Teta dan striker kelas dunia dengan penerimaan seperti ini. Saya tidak bisa menang, sama seperti musim lalu. Saya melampaui 23 kekalahan beruntun saya. Apakah ada mesin penjual poin di liga? Mohon dimengerti untuk mengganti pemain tepat waktu selama pertandingan. Jika Anda berada di posisi tengah, jangan hanya menggunakan Han Hee-jin di posisi tengah. Coba gunakan juga Lim Jo-eun, katanya dia memegang bahunya lagi. Mari kita gunakan pemain yang baru direkrut sebagai pemain reguler dan angin akan bertiup. Menurut saya, perbedaan kemenangan dan kekalahan hari ini terletak pada penerimaan atau pertahanan. Kalau penerimaan atau pertahanannya bagus, maka pelanggarannya bagus. Tapi kalau kurang bagus, maka poinnya hilang. Sulit untuk menang jika Anda tidak memiliki pertahanan penerimaan yang baik. Saya menantikan permainan yang bagus di pertandingan berikutnya, di mana saya menggunakan pemain saya dengan baik tergantung pada situasi dan tidak ada tembakan penerimaan. Lee Ye-rim harus diperbaiki. Terkadang saya melakukan hal-hal seperti mengatur kekuatan fisik saya. Putar Pak Jung-ah dan Lee Han-bi. Jika Taylor tidak muncul untuk pertandingan berikutnya dan susunan pemainnya sama seperti hari ini dan pertandingan terakhir, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menurut saya, Pak Jung-ah dan Lee Han-bi opposite akan lebih baik daripada Pak Eun-soo outside. Tolong biarkan aku menang. Penerimaannya sangat buruk. Ye-rim seharusnya dipekerjakan sejak awal. Saya tidak bisa menerimanya. Jadi jenis bola voli apa yang Anda mainkan? Sutradara juga keras kepala. Itu kesalahan pelatih. Mengapa Anda hanya bersikeras pada Lee Han-bi ketika penerimaan Lee Ye-rim sangat bagus? Ini akan lebih stabil dengan masuknya Lee Ye-rim. Sebaliknya, Pak Jung-ah dan Lee Han-bi harusnya gunakan Lee Ye-rim secara bergantian. Dan pastikan untuk memasukkan Lee Ye-rim untuk mendapatkan penerimaan. Ada kemungkinan Lee Ye-rim bisa dimasukkan lebih awal dari set kedua, tapi sayang sekali. Mengapa kami tidak bisa berkembang setelah kalah di pertandingan terakhir, padahal seharusnya kami menang? Sejak awal, resiko terbesar Pepper ada pada pelatihnya, bukan pemainnya. Seorang pelatih yang menggunakan keterampilan tentara bayaran yang luar biasa untuk meninggalkan permainan yang dapat dimenangkan tanpa pengawasan, bahkan ketika permainan akan meledak, hanya untuk memasukkan Lee Ye-rim ketika permainan selesai. Aku akan memukul lututku.